Selamat pagi pada juga teman-teman semua. Di sini saya atas nama Patricia Natalia dengan yang 17123 akan menjelaskan secara singkat atau secara definisi mengenai konduktor atau pendireksi. Yang saya jelaskan ini sesuai dengan file yang telah Pak kirim, yaitu tentang Your Basic Guide to Conducting. Di sini terdapat 5 bab dan ada satu bab yaitu bab 6 terakhir merupakan kesimpulan. Kita mulai saja pada bab pertama. Bab pertama di sini dijelaskan mengenai sejarah konduktor dan juga peran serta tugas konduktor. Konduktor ada pada abad pertengahan yakni abad ke-17. Konduktor dimulai di gereja Kristen di mana memberikan syarat menggunakan tongkat. Tongkat yang dimaksud adalah ini. Pada tahun 1794, konduktor pertama yang menggunakan tongkat adalah Alexis Paris. Peran dan tugas serta konduktor adalah pemimpin latihan pertunjukan sekelompok musisi, baik ansambel instrumental maupun paduan suara. Konduktor juga memikul tanggung jawab besar atas penampilan grup. Pada bab 2, kita diperkenalkan pada cara menggunakan tongkat dengan penuh wibawa, dan yang dilakukan sebelum memimpin, kita diajarkan pentingnya menggunakan dinamika baik crescendo ataupun diminuendo. Cara konduktor memegang tongkat harus berwibawa, dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu harus dihindari. Di samping itu, konduktor harus memiliki telinga yang peka, supaya bisa mendeteksi nada yang salah dan menguasai suara nyanyian. Kepekaan terhadap musik juga harus dikuasai, serta konduktor juga harus sabar. Lanjut ke bab 3, pola irama. Di sini dibahas mengenai pola irama. Salah satu langkah mendasar dalam menjadi konduktor adalah menguasai pola ketukan secara menyeluruh. Pola ketukan ini digunakan secara umum oleh konduktor orkestra dan banyak konduktor ansambel lainnya. Pada ketukan adalah ruang dan cara dasar yang digunakan dalam memimpin pola bervariasi dalam kaitannya dengan jangka waktu. Pada bab 4 di sini membahas mengenai isyarat. Nah, membahas beberapa elemen dalam bidang konduktor, bab ini membahas mengenai isyarat bagi ansambel sebagai konduktor, menggunakan tongkat, tangan kiri, dan juga kepala. Selain itu, pembacaan skor disebutkan bersamaan dengan penadaan skor. Strategi yang harus diadopsi selama latihan dan cara memainkan karya sebagai konduktor juga dibahas. Jika entry ditunjukkan bagi pemain atau bagian untuk mulai bermain, ini disebut sebagai isyarat. Isyarat harus dipersiapkan sebagai konduktor. Persiapan isyarat, kita harus menunjukkan atau memberi isyarat siap atau mulai pada bagian yang mendekat. Pemberian isyarat adalah aspek penting lain dari memimpin dalam kasus di mana seorang pemain atau bagian belum pernah bermain untuk waktu yang lama. Hal ini juga memastikan pemain yang masuk dalam mencapai kesatuan pintu masuk. Dalam kasus pedal point terutama dalam pemain string, pemberian isyarat juga membantu ketika suatu bagian telah memainkan pedal point untuk waktu yang lama. Isyarat menunjukkan kapan mereka harus beralih ke not yang baru. Pada bab 5 di sini dibahas mengenai tanda tempo. Bab ini membahas tentang kemampuan bermusik konduktor. Pendekatannya terhadap perubahan dinamika dan juga artikulasi sambil juga membahas tempo, cara berlatih dengan piano atau keyboard, dan cara membuat iktus yang jelas saat melakukan. Untuk menetapkan tempo, kita memerlukan alat yang disebut dengan metronom yang berbunyi klik pada interval yang berbeda untuk membantu Anda tetap mengikuti irama. Di masa lalu, metronom dirancang sebagai pendulum yang berbunyi klik. Tetapi karena kemajuan teknologi, pendulum kini dibuat sebagai aplikasi di ponsel Android
yang biasanya diukur dalam ketukan per menit dan disingkat BPM. Pada bab yang terakhir ini kita membahas mengenai kesimpulan dari semua bab dari 1 sampai 5 yang telah kita bahas tadi. Tujuan dari semuanya adalah untuk memberikan kesimpulan tentang analisis tentang bagaimana musik sebagai sebuah seni dilakukan. Konduktur musik adalah seni yang dilakukan melalui bahasa tubuh dalam bentuk gerakan yang memberikan arahan dan juga pertunjukan musik. Sebagai konduktor, baik pemula ataupun profesional, disarankan untuk mempelajari asal mula seni ini, yaitu sejarah singkat tentang konduktor yang diperkenalkan pada bab pertama tadi. Selain itu, seorang konduktor juga harus menyadari peran yang harus dimainkan dan tugas yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan 6 prinsip yang harus dipatuhi. Konduktor dianggap sebagai pemimpin organisasi atau kelompok. Oleh karena itu, ia diharapkan untuk memimpin latihan dan juga pertunjukan sekelompok musisi, baik ansambel instrumental ataupun paduan suara. Konduktor harus berperan sebagai guru panutan dan direktur selama latihan kelompoknya atau ansambel manapun. Konduktor memainkan musik kepada musisinya, memberi mereka umpan balik tentang penampilan mereka, dan menyediakan jalan menuju tingkat berikutnya. Sebagai konduktor, kita juga harus memahami dan juga mempelajari semua syarat yang dapat kita lakukan untuk menjadi konduktor atau pendireksi yang profesional. Sekian dari penjelasan singkat saya ini. Saya atas nama Patricia Natalia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.